Oke. Oke, sobat semuanya, kembali lagi di channel Ontro Kengerian, di mana kita biasa ngebahas hal-hal yang memang mengerikan yang terjadi di sekeliling kita. Kebetulan kita kedatangan dua tamu yang memang beliau memiliki cerita yang cukup mengerikan. Di sini kita kedatangan siapa? Gue Babet dari Timur Tengah. Bang Babet. Di sini ada Bang Kubat. Bang Kubat ya. Beliau berdua dikenal oleh masyarakat memiliki cerita yang memang mengerikan, yang memang ceritanya di daerah Gunung Cisepan ya. Ya, Supan. Konon katanya di Gunung Cisepan ketika beliau mendaki terjadi pembunuhan yang memang misterius dan dilihat oleh beliau berdua ini. Dikenal pembunuhannya wanita ya. Wanita. Itu gimana awalnya bisa tahu kalau di gunung itu ada pembunuhan itu sebenarnya? Jadi gimana awalnya kita naik itu berdua? Ya, naik sih. Waktu itu naik 2015. Pas pertama masuk sekolah. Ya, sama Bang Babet. Iya, sama Bang. Oh, iya. Bang Babet. Naik Berapa jam tuh naik? Berapa jam? 20 jam. Itu pas itu pulang sekolah atau gimana? Hari libur Hari sih. libur. Hari Minggu itu. Minggu ya. Ya, jadi memutuskan untuk Ya, refreshing ke ya, Gunung Cisepan. gitulah. Oh, gitu. Jadi pagi hari atau sore hari? Berangkat pagi. Pagi hari. Nyampe ke pos sana 1 itu Jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang terus lanjut lagi Jam berapa? Jam 4 gitu ya. 4 sore. enggak sih, jam 3 lah, jam 3 istirahat 1 jam gitu, rokok, terus dulu istirahat, makan dulu. Itu cuma berdua aja atau emang ada teman yang lain gitu? Nggak ada sih berdua. Cuma berdua. Iya, refreshing biasa Refreshing lah. biasa. Soalnya kan Sama CS. masih anak sekolah pas Iya. gitu ya. Dia tadi ada sedikit gangguan. Jadi kejadiannya itu di pos pas pertama naik atau emang di atas? Di atas. Di sebelah atas. Iya, di atas. Di sebelah Bukan atas. jadi jalan biasa lah, normal. Jalan Nggak ada normal. Pas awal-awal naik tuh Iya, jalan normal. nggak ada hambatan. Jadi kejadiannya katanya malam ya, pas malam ngecamp di sana. Datang ke sana tuh siap-siap mau ngecamp biasa gitu. Pas Iya. masak inget gak lu? Iya, ingat. Pas masak. Pas masak bang itu bang gue bener itu. Gue baru nyalain kompor. Betul kenapa Di ya? belakang tenda udah ada gebrak-gebrak gitu bang. Kayak perang, gimana kayak perang? Gebrak-gebrak di mana? Di belakang tenda. Di belakang tenda. Kan di belakang tenda. Dunia kedua gitu. Di belakang dunia. Belakang tenda ada pohon besar. ada pohon besar. Kalau nggak salah 2 itu bang, 3. 3. Lebih. Soalnya kan kelihatan kan? Oh ya kelihatan. Pas Jadi, masak mie itu ya bang ya? Iya. Jadi kalian itu posisi udah di dalam tenda. Udah dalam tenda. Udah siap mau tidur Iya. mau segala macem. Cuman pas masak di belakang tuh kejadian Iya. gedor-gedor gitu. Kayak pembacokan gimana tuh? Heeh. Pembacokan. Tapi anjir. buru-buru ngecek atau gimana? Enggak. Gak berani bang kita bang, langsung masuk ke tenda kita buru-buru. Kompor yang di luar tinggal ya. Iya. Tinggal langsung masuk ke tenda. Asli tuh bang, saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba biasanya ke gunung saya Nggak ada kayak gitu ya. Itu kejadian. Ini baru pertama kali. Iya. Kejadian Pertama itu kali kayak gitu. Jadi abang-abang ini pas naik ke gunung itu udah sering gitu. sering saya udah Ke gunung 3.000 kali Semeru kalau nggak salah. saya. Ya salah udah 4 kali ya. Iya. Tapi itu Semeru pas berapa kali kemarin? 8. Tapi pas yang paling ngeri gunung ini bang, Gunung Cisepan bang. Cisepan ini ya. Sebelum ke Cisepan saya Rinjani ya bang ya. Gunung Gede Belum pernah ngejadain kayak gitu. Jadi Padahal- guys, bro-bro ini dia udah biasa buat naik gunung. Dan dia bilang juga kejadian ini tuh baru kejadian di Gunung Cisepan. Dia udah naik ke Gunung Gede, Gunung Rinjani dan udah 3.000 kali naik gunung katanya. Dan nggak ada hal sama sekali yang mencurigakan atau di luar nalar. Jadi kejadiannya ini cukup menegaskan, cukup mengenaskan sekali karena terjadi pembunuhan yang memang disebut berencana gitu. Jadi kejadiannya pas terjadi pembunuhan itu pas ada gebrak-gebrak di belakang itu langsung dicek atau gimana? Enggak bang. Enggak. Dulu. Nah, karena takut ya. Iya. Kita takut juga kan. Itu kejadian bang kalau nggak salah jam 10 malam Jam 10 malam. sampai jam 12 masih ada itu bang. Kita maksain baca doa gitulah, baca doa biasa. Kita ketiduran bangun jam berapa? Jam 3 kalau nggak salah ya. Iya. Jam 3. Berarti udah pagi tuh. Kan Pagi, saya tapi mau masih gelap. kencing, saya bangunin dia kencing. Pas saya kencing bang, Berisik banget itu ya. di pohon apa itu pohon Beringin kalau nggak salah ya. Iya, pohon beringin. Itu pocong bang, segede truk. Anjir. Pasti gak percaya ya bang.
semua orang pasti gak percaya sih bang dengar cerita kita asli bang. Soalnya mereka belum ngalamin yang kayak kita gini. lihat Sampai segede truk. Itu udah sesuatu yang di luar nalar sekarang banget. juga pasti ingat bang. Asli. Saya bang berhenti nih bang kalau cerita ini tuh. Jadi pas jam 3 pagi itu baru tahu tuh ada Baru pembunuhan tahu. di belakang. Iya. Kalau pocong mah cuma sosok-sosok doang Sosok kan. doang. Jadi di pas di bawah tuh ada Kalau terletak cewek yang pocong emang saya udah biasa bang. udah kebunuh gitu. Enggak, maksudnya udah biasa kok ya pocong Oh, lihat ya pocong. yang serem-serem enggak udah enggak. Tapi ini baru pertama kali lihat jasad asli Iya, gitu asli. manusia. Saya kirain itu bang bukan Pas pulang manusia. ya, pas pulang. Iya, pas kirain itu bang. Pas pulang kelihatan banget jasad-jasad. Jadi pas jam 3 pagi itu nggak dicek benar-benar, terus paginya pas Paginya udah terang baru kelihatan. dilihat. Iya. 3 orang bang korbannya. Kalau boleh tahu itu yang pertama gimana itu lukanya sampai bisa terbang? Enggak, kayak abis ya ini. Itu kayak dituncap sama pelepah cau bang. Sama pelepah cau. Agak salah itu. Mengenaskan. Soalnya Bukan tahu itu. Apa? Totojer itu buat apa itu kayak buat Sampaian. Iya, sampaian. Oh, buat sampaian. Emang biasa Sering banget itu sampaian itu. buat di zaman sekarang ini totojer sampaian emang mematikan gitu karena emang ujungnya dia punya yang runcing dan bisa menyebabkan pembunuhan juga. Jadi di sebelah leher tuh ada tusukan totojer sampaian ya, Iya, sebelah ini benyut. sebelah benyutnya. Benyut Oh jadi juga. selain di leher ada di benyut juga. Benyut juga ada. 3 orang itu bang korban. Cewek 1 cowok 2. Ya. Buat yang selanjutnya korban tadi itu buat yang cowok kenapa kira-kira? Kalau yang cowok gak apa-apa ya itu. Tapi Tapi udah meninggal. Iya. Oh udah meninggal. Anehnya nggak ada luka. Nggak ada luka sama sekali. Cuma pas di ininya tangannya gitu dicek kayak dokter gitu ya. Ya. Dicek kayak gini. Dikit lah saya juga tahu gitu ya. Oh jadi yang Udah nggak ada. mayat kedua mau nggak apa-apa. Terus kalau yang buat yang ketiga itu udah gak ada kepalanya bang. kepalanya udah hilang. Udah Ini hilang putus. kepalanya. Kemungkinan Kaki kepala udah gak ada bang itu bang. kaki kepala udah. Gak ada. tahu di shop itu bang sih. Gak tahu apa itu. Aduh asli. Kemungkinan yang putus itu Takut gara-gara banget. apa senjata tajam atau gayung? Kayaknya sih. Kayaknya senjata tajam. Bukan kalau gak salah itu. Kena juput di Karena jungkut ya jampangan ya. Ah, iya ya. Emang yang saya Tapi jadi- kayak senjata tajam itu pas seperti parit abah itu parit Iya. itu menembus Heeh. yang Jadi guys, sapi itu saya juga pernah baca artikel ya kalau di Gunung Cisepan emang si rumput jajampangan itu dia punya sisi yang emang mistis gitu ya. Jadi dia punya tingkat ketajaman. Kalau gogoleran kita nanti bisa kepotong sendiri leher kita. Jadi kemungkinan dia juga mengalami hal tersebut. ya seperti itu lah. Tapi itu bang Saya gak nyangka banget sih bang waktu itu. itu Jadi belum oh iya. Kemungkinan seberapa. belum seberapa ya. Tapi habis itu dilaporin atau gimana? Udah Ya. kejadian ada mayat. Saya kan gak mau ikut campur bang. Ikut campur sih bang sebetulnya. Saya biarin aja itu. Oh jadi Kalau biarin saya terus misalnya lapor gitu ke pihak yang berwajib ke takutnya kepolisian, jadi kita yang ke jadi warga masalah. setempat ya Kita yang dituduh. iya kita yang jadi Jadi habis itu langsung kesalahan. pulang, langsung udah selesai. Bang, baru kali ini saya cerita sih bang sebetulnya. Jadi gitu aja guys buat cerita dari teman-teman kita berdua ini yang memang punya cerita yang mistis. Saya bilang sekali lagi ini di luar nalar banget. Yang pertama pembunuhannya itu kena tutugar sampaian. Yang kedua beliau nggak punya luka sama sekali. Dan yang ketiga beliau katanya kepala dan kakinya itu udah putus. Katanya terkena rumput-rumput jajampangan. Ya mungkin ceritanya cukup sekali menakutkan ya buat teman-teman juga yang nantinya pengen naik ke gunung, bisa buat lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian seperti bro-bro yang dua ini. Ya mungkin untuk video sekarang sepertinya segitu aja. Nanti untuk video lainnya bisa cek di channel YouTube saya upload setiap pagi jam 7 pagi. Oke? Semuanya dadah.